Gimana cara meningkatkan kualitas tim? Ini menarik ketika kita punya tim inti atau tim core ya, atau core tim atau tim ring 1, ring 0 gitu. Gimana cara meningkatkan kualitasnya, ningkatin skillnya, ningkatin karakternya, ningkatin mentalnya. Bertahun-tahun yang lalu saya fokus banget ketika mau meningkatin kualitas tim itu kayak selalu ngasih kerjaan yang paling susah, tantangan yang paling berat, hal yang paling sulit agar kalau mereka bisa nyelesainnya mereka naik level, mereka naik kelas. Kalau kalimat apa ada lagunya what doesn't kill you make you stronger. Artinya kalau mereka bisa nyelesain suatu hal ini, dia bisa tumbuh lebih cepat, tumbuh lebih gede. Dan itu seru banget di kantor, akhirnya muncul banyak orang-orang yang gila-gila banget, yang pengen tumbuh gila-gilaan, dan mereka melakukan hal gila-gila di kantor agar bisa tumbuh atau naik level skill, karakter maupun mentalnya. Tapi makin kesini saya mempelajari satu hal baru lagi, bahwa kalau tim terbaik kita dikasih kerjaan tersulit, hasilnya biasanya adalah biasa-biasa saja. Tapi kalau tim terbaik kita dikasih kerjaan yang termudah, hasilnya bisa luar biasa banget. Tapi menariknya nih, kalau tim yang biasa-biasa dikasih kerjaan biasa, hasilnya biasa-biasa aja. Tim yang paling bawah dikasih kerjaan paling gampang, hasilnya biasa-biasa aja. Akhirnya perusahaan kita hasilnya adalah semua hasilnya biasa-biasa aja. Kenapa tim terbaik dikasih kerjaan paling susah biasa-biasa aja? Karena memang tantangan baru, hal baru, mereka harus belajar lagi, mereka harus kalibrasi lagi, dan terusnya. Akhirnya yang muncul adalah biasa-biasa saja. Sejak tahu konsep ini, saya menggunakan konsep lain untuk bangun tim. Saya fokus banget untuk bagaimana caranya tim ini menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara gimana caranya kita ningkatin skill mereka, ningkatin skill karakter mental mereka di satu titik. Artinya apa? Dulu saya pengen banget orang bisa semua hal. Ya kalau bisa marketing, bisa ketemu orang, bisa negosiasi, ngerti keuangan, bisa gitu. Diajak main juga seru, naik gunung juga asik, touring naik motor juga mau gitu. Dan terus saya kayak pengen nyari orang yang sempurna, serba bisa semua hal. Ya memang bener bisa semua hal, tapi nggak jago-jago amat akhirnya. Ketika level bisnis naik, mereka jadi nggak relevan lagi karena mereka cuma bisa aja tapi nggak bener-bener jago. Sejak tahu itu kayak sekarang kita konsepnya berubah. Suruh tim-tim terbaik ngerjain kerjaan-kerjaan paling mudah, di situ mereka bisa tumbuh lebih cepat. Kenapa? Karena mereka menjadi master, menjadi levelnya mastery, jadi expert. Mereka makin jago di bidang itu, mereka mulai belajar di bidang itu, mereka ngerjain bidang itu lagi, kemudian mereka ngerjain itu lagi, belajar itu lagi, ngerjain itu lagi, belajar itu lagi. Akhirnya itu yang dibilang itu tadi jadi jago banget. Kalau dulu misalnya saya bikin bisnis baru, biasanya tim-tim lama, tim-tim inti lama diajakin. Akhirnya apa ya? Kita semua bego lagi di bisnis yang baru karena kita baru masuk ke bidang ini. Tapi ketika sekarang mereka tetap di posisinya mereka masing-masing, kalau bisnis baru adalah orang-orang baru, ya sebenarnya itu jauh lebih efisien ternyata dibanding narik orang-orang lama untuk pindah ke bidang yang baru. Artinya apa di sini? Baik lagi konsistensi untuk mempelajari satu hal, melakukan satu hal, memperbaiki satu hal. Ketika dilakukan terus-menerus, mungkin 3-6 bulan belum kelihatan hasilnya, tapi kalau ditambahin 3-6 tahun, hasilnya bisa luar biasa. Kita bisa ngerasain perubahan ketika ngelihatnya durasinya tahunan. Ketika misalnya contoh satu orang ini fokus banget di produksi, tiap tahun, tiap hari dia ngerjain ini, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dia belajar tentang produksi, praktek produksi, ngobrol sama orang produksi, ikut komunitas produksi, sama pabrik, sama supplier, sama tim produksi. Akhirnya dia makin jago produksi. Itu contoh sederhana yang sebenarnya kalau kita bisa memfokuskan orang untuk membuat dia jadi lebih hebat dan kita kasih waktu. Nah biasanya yang saya pribadi mungkin ya jarang ngasih adalah waktu. Kayak kalau mungkin 3-6 bulan belum kelihatan hasilnya, kayak diganti atau dirubah atau ditutup. Tapi kalau kita kasih waktu lebih lama, misalnya 2-3 tahun, biasanya akan terasa akumulasinya. Dan akumulasi baru bisa ngelihat kita 3 tahun kemudian, lihat 3 tahun lalu kita di mana, itu kayak udah jauh banget. Tapi kalau ngelihatnya cuma 3-6 bulan, biasanya belum kelihatan jauh dan belum rapi, masih banyak kesalahan, masih salah sini, salah sana. Tapi kalau udah diperbaiki terus-menerus, tapi konsepnya ini ya, bukan cuma ngerjain hal yang sama berulang-ulang dan berharap hasil yang berbeda. Itu kan gila kalau kata Albert Einstein. Tapi ini adalah kita mengerjakan hal yang sama tapi terus diperbaiki, terus dipelajari, dikerjakan lagi, diperbaiki lagi, dipelajari lagi. Atau Kaizen, continuous improvement, perbaiki, pelajari, kerjakan, perbaiki, pelajari, kerjakan, perbaiki, pelajari, kerjakan. Itu selamat Kaizen.